Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya di The Twin Channel. Jadi teman-teman, pada hari ini saya akan membagikan sedikit informasi buat kalian tentang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama kita berada di Malaysia. Jadi teman-teman, ini lebih ke sikap atau tingkah laku kita yang tak boleh kita lakukan selama kita berada di Malaysia. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang merasa informasi ini merasa penting nanti buat kalian, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan yang bagi yang sudah subscribe, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jadi teman-teman, jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kita harus mengikuti peraturan yang ada di daerah yang kita tempatin. Misalnya kita mau ke Malaysia, kita harus mengikuti aturan-aturan di sini. Jadi di sini ada aturan yang memang apabila kita langgar akan kena denda, dan apabila aturan itu ada yang larangan dari kerajaan atau pemerintahnya, ada juga larangan dari masyarakat tertentu kayak adat gitu, memang tidak memperbolehkan kita melakukan hal tersebut. Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang mau ke Malaysia nanti, karena sekarang pun masih COVID, nanti mana tahu udah boleh melancong lagi ke sini. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak boleh kalian lakukan selama kamu berada di Malaysia. Karena kalau misalnya kalian lakukan, nanti akan kena denda juga, dan akan kenakan, kalau misalnya itu peraturan dari pemerintah atau kerajaan yang memang tidak boleh kita lakukan, bakalan kena denda. Dan apabila peraturan ini dari masyarakat tidak membolehkan atau melanggar kayak dengan norma kesopanan mereka, maka kita akan dimarah, ataupun mungkin bahkan ada hal-hal yang mungkin tidak ingin kita hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi kepada kita. Jadi buat kalian yang memang mau ke sini atau sudah stay di sini, tolong kalian jangan lakukan hal ini. Ya, langsung aja kita akan membahas ada 5 hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama kita berada di Malaysia. Ini menurut pengalaman yang sudah saya rasakan selama berada di Malaysia, teman-teman ya. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Jadi buat kalian yang mau ke sini di Malaysia ini, tidak boleh sama sekali kita membuang sampah sembarangan. Bahkan kalau kita membuang sampah sembarangan akan kena denda, atau di Malaysia itu dikatakan dengan saman. Jadi kalian kalau membuang sampah sembarangan di sini akan kena saman. Apalagi membuang sampah macam di KLCC, memang tidak boleh sama sekali. Jadi kalau kalian ketahuan sama petugas di sini, pasti kalian akan dikenakan dikenakan denda atau saman. Jadi pengalaman saya dulu teman-teman, waktu saya dan kawan-kawan juga. Jadi di sini itu ada yang suami istri, ada yang bujang-bujang yang kerja di sini. Jadi kami waktu itu hari cuti, jadi udah buat perjanjian mau jalan-jalan ke KLCC. Jadi pada saat tiba di situ, rencana ke KLCC cuman pas di pemerhatian MRT. Jadi teman saya ini yang laki-lakinya, kan orang laki-laki namanya aja merokok. Jadi dia itu tidak sengaja, memang udah lama di sini, tapi tidak sengaja karena udah kebiasaan mungkin di tempat kita bolehlah buang sampah di mana-mana. Jadi waktu itu dia itu membuang putung rokok itu di sembarangan, tidak di tempat yang sudah disediakan. Jadi pas di situ itu ada polis yang menengok, entah polis, pokoknya orang petugas di sanalah yang menengok dia buang putung rokok sembarangan. Langsung dipanggil, "Pak, kenapa buang sampah
sembarangan gitu. Jadi untung aja, nggak tahu kenapa ya, mungkin nasib baik, untung tidak didenda. Jadi puntung rokok itu langsung diambil balik dan dibuang pada tempatnya. Dan pada saat itu petugas itu meminta mana tahu dikira orang kosongan gitu, jadi diminta mana isinya, mana apa segalanya, pokoknya dokumen yang memang mana tahu mungkin orang-orang yang membuang sampah itu orang kosongan gitu. Jadi pasti tengok memang pekerja resmi di sini, jadi mungkin dari situ mungkin diberi keringanan. Jadi teman-teman, daripada kalian kena denda di sini, mending uang kalian itu ditabung, boleh dibawa pulang ke kampung gitu. Jadi buat kalian jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan. Karena memang kalau membuang sampah sembarangan, kalau di Malaysia ini memang peraturan ketat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, jadi yang kedua adalah menunjukkan sesuatu barang atau objek menggunakan telunjuk. Jadi di Malaysia ini teman-teman, tidak boleh kita menunjuk sesuatu barang atau objek dengan menggunakan telunjuk tangan. Jadi sebaiknya di sini itu harus kita menggunakan ibu jari. Jadi 4 jari kita genggam, terus ibu jari kita tekukan. Jadi di sini itu, di Malaysia ini tidak boleh kita menggunakan telunjuk karena mereka menganggap tidak sopan. Teman-teman, contohnya ya, contoh kita menunjukkan gini telunjuk, itu tidak boleh sama sekali karena orang Malaysia menganggap itu tidak sopan. Jadi kita harus gini, misalnya ada orang bertanya kepada kita, Kak, ini dekat mana ya, dekat mana? Oh itu, jadi harus gini. Kalau begini itu tidak sopan. Jadi di kedai-kedai di sini, pokoknya di tempat penjualan yang menunjukkan barang atau benda yang lain, tetap orang Malaysia menggunakan ini, tidak pernah sama sekali menunjukkan ini karena memang ini tidak sopan bagi mereka. Yang ketiga adalah merokok di kedai atau merokok di rumah makan. Jadi di Malaysia ini teman-teman, tidak boleh kita merokok sembarangan di kedai makan. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang boleh merokok. Kenapa demikian? Karena di rumah makan di sini itu banyak dibawa bayi-bayi. Jadi kalau di Malaysia ini di kedai makan itu, kalau misalnya kita nggak tahu, jadi ini khusus buat laki-laki ya yang perokok. Jadi buat kalian yang baru datang ke sini ke Malaysia, jangan pernah sekali merokok di kedai makan. Jadi wajarlah kalau laki-laki itu habis makan di kedai makan pasti pengen banget merokok. Jadi kalian jangan merokok, nanti tunggu atau datang ke tempat macam 10 meter keluar kamu baru merokok. Kalau misalnya kamu nggak tahu, misalnya kamu merokok juga, pasti nanti datang pelayan menegur kalian jangan merokok di areal kedai makan. Teman-teman pernah ya dulu itu sebelum sebelum PKPB seperti sekarang, sebelum pandemi COVID-19, jadi kami pernah lepak di di kedai makan, duduk makan. Jadi ada kawan yang laki-laki itu merokok, jadi mungkin dia tidak tahu, saya pun nggak tahu sama sekali kalau di kedai makan itu dilarang merokok. Jadi waktu itu pas dia merokok itu langsung datang pelayan di kedai makan itu langsung melarang gitu. Langsung dia menegur, Kak, abang tolong tak boleh di sini merokok ya, tolong kalau nak rokok itu agak jauh sedikit tempat keluar macam itu. Jadi saya sempat kok kenapa nggak bisa merokok gitu, mungkin ini memang udah aturan dari Oke, yang keempat adalah membunyikan horn.
Kalau kalian menanyakan apa sih itu namanya, apa sih horn itu? Jadi kalau di kita itu namanya klakson. Jadi kalau di Malaysia itu namanya horn. Jadi teman-teman di sini itu tidak sembarangan membunyikan horn ya. Jadi memang sama sekali dan tidak dibolehkan membunyikan horn di Malaysia. Jadi kalau misalnya kita membunyikan pun nanti mana tahu kalian ada menyewakan kereta di sini selama kamu berada di Malaysia. Jadi kamu jangan sesekali membunyikan horn sembarangan. Bahkan memang tidak boleh sama sekali. Nanti kalau misalnya kamu lakukan itu mungkin kalian akan kena marah juga di sini. Misalnya kayak di kita, misalnya kita mau nyelip tit, langsung kita terbos. Itu tidak boleh kita membunyikan horn atau klakson di sini, karena kalau kita mungkin membunyikan kayak gitu mungkin orang-orang dari kereta lain akan turun, bahkan akan memarahin kamu. Jadi tolong kalian jangan membunyikan horn di sini. Jadi kalaupun ada yang membunyikan horn itu hanya tempat-tempat tertentu, misalnya udah kritikal sangat baru orang membunyikan horn, tapi memang sama sekali tidak ada, tidak boleh ya. Apalagi membunyikan horn di tempat-tempat tertentu seperti di depan pejabat, di depan masjid, di depan tempat-tempat yang memang tidak boleh kita membunyikannya. Teman-teman jangan sesekali membunyikan klakson selama kalian berada di Malaysia. Oke, yang terakhir adalah menjabat tangan yang bukan muhrim. Jadi di Malaysia ini teman-teman boleh kita berjabat tangan cuman sesama kayak kita sesama perempuan itu boleh, tapi dengan lelaki yang bukan muhrim memang sama sekali tidak boleh kita berjabat atau bersalaman tangan seperti ini. Jadi teman-teman di sini itu memang tidak boleh sama sekali dengan lawan jenis atau yang bukan mahram kita. Misalnya teman-teman kita punya kawan orang Malaysia, jadi dia udah punya suami, jadi pada saat kita lebaran atau kita mengunjungi rumah dia, kita cuman boleh bersalaman seperti ini dengan kawan kita, yaitu perempuan istrinya, tapi dengan suaminya itu memang tak boleh. Paling suaminya itu cuman gini aja atau kita gini aja, tidak boleh langsung bersalaman seperti ini. Teman, poin yang kelima ini jadi ada pengalaman yang paling banget berharga buat saya sekaligus. Jadi di sini tuh bukan saya yang melakukannya, tapi ada kawan di kilang. Jadi ini poin 5 ini yaitu tidak boleh berjabat tangan yang bukan muhrim. Jadi di sini ada pengalaman lucu, sebenarnya lucu. Memang betul-betul lucu teman-teman. Jadi memang sangat-sangat konyol. Jadi saya itu pada saat itu ya sudah 2 tahun bekerja di Malaysia, sudah 2 tahun berada di Malaysia. Jadi pernah suatu saat ada acara macam, kalau di Indonesia itu acara undian berhadiah di kilang. Jadi kayak ada opsi di kilang, terus ada undian berhadiah. Kalau di sini itu namanya cabut bertuah. Jadi kalau di Malaysia itu namanya cabut bertuah. Jadi di situ di dalam kotak itu udah ada nama-nama yang menjadi pemenang. Jadi nama di situ di kotak itu udah ada nama semuanya. Nanti kita akan diundi di cabut bertuah. Jadi nanti diundi salah satu nama, jadi nama yang keluar itu adalah menjadi pemenang. Dan di situ juga ada hadiahnya, ada hadiah kayak kotak nasi, ada hadiah botol air, pokoknya baiklah berbagai banyak hadiah menarik yang dibuat di acara tersebut. Jadi kebetulan kawan saya ini dia itu mendapatkan hadiah. Jadi dari hadiah pertama, kedua, dan ketiga itu perempuan yang memberikan hadiah. Kayak udah dapat misalnya Riana yang mendapatkan hadiah gitu, udah dipanggil, terus
kita maju ke depan. Kebetulan juara 1 dan 2 dan 3 itu perempuan yang mengasihnya, jadi yang mengadakan orang office, jadi perempuan yang mengasih hadiah tersebut, yang memberikan simbol hadiah tersebut. Jadi wajar dong kalau dengan perempuan boleh bersalaman, boleh cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi pada saat juara ketiga itu kebetulan bos besar laki-laki yang memberikan memberikan hadiah. Jadi karena nggak tahu dia tidak tahu akan hal itu, dan juga atau dengan kesenangannya itu langsung dia datang jadi pada saat diundi nama siapa pemenangnya, langsung aja dia dengan girang, dengan senangnya mengambil hadiah. Jadi kalau kita ambil hadiah itu otomatis kita salaman dong sama yang ngasih hadiah itu. Jadi kebetulan yang ngasih hadiah itu orang lelaki, dia itu entah tak tahu, entah karena saking senangnya, saya pun kurang paham waktu itu ya. Jadi dia tuh pas habis nggak diambil hadiah gini, jadi dia salaman. Jadi pada saat itu bos besar laki-laki itu langsung menarik tangan, langsung gini aja. Jadi di situ semua pada ketawa. Bos itu langsung bukan marah ya kak, merasa nggak enak gitu, memang karena di sini nggak boleh bersalaman dengan tidak muhrim. Jadi pas itu dia pun malu, dan kawan-kawan semua itu pengen marah tapi jadi ikut ketawa semua. Ya Allah, konyol. Jadi teman-teman, dari pengalaman itu juga saya tahu bahwa di Malaysia ini memang tidak boleh sama sekali bersalaman dengan lawan jenis. Oke teman-teman, jadi itu aja hal yang jangan kalian lakukan selama kalian berada di sini. Dan buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasi di sebelah kanan. Dan buat kalian jangan lupa juga nonton sampai habis, jangan di skip videonya. Dan bila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa share kepada semua sosial yang kamu punya. Oke, jadi untuk hari ini judul videonya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.